Aku kasih nih. Nggak ada saya Niki nggak datang. Mana ada? Hanya Bang Fahmi. Bismillah. Kasihan Bang Fahmi. Kasihan banget.
Indonesia selaku turut terlibat belajar hingga akhir kembali berdasarkan relas untuk turut terlibat 1 sudah diterima dan turut terlibat 2 panggilan sidang relas sudah diterima. Jadi ya, yang ketiga. PT Bumi Parama Wisesa turut terlibat 3 relas juga sudah diterima asesmen ya. Iya ya. Turut terlibat 1, 2, 3 belum hadir, belum memilih waktu kuasanya sah. Panggilan sudah sah, namun untuk sah dan statusnya kita panggil siap-siap. Demikian ya. Besar majelis. Siap. Dua minggu ya. Persidangan kita tunda dan kita lanjutkan tanggal 11 Juni 2025. Perintah kepada tim kita untuk melakukan panggilan kepada turut terlibat 1, turut terlibat 2 dan turut terlibat 3. Kalau pihak yang hadir tidak dipanggil lagi, tunda sidang ini pemberitahuan yang resmi. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih ya. Depan. Biar kenal semua ini tim lawyernya. Lalu kan ini. Oke, Bang Tami, jadi alhamdulillah sidang tadi sudah dibuka secara resmi. Yang pertama diperiksa itu identitas saya dan tim lawyer, ini Usman, ini Mira, ini Gali adalah tim lawyernya Nikita Mirzani. Tadi kami diperiksa identitas kami, saya dan teman-teman ini siapa, Anda itu siapa, makanya kami tadi bawa berita acara sumpah. Kunci dari advokat itu adalah berita acara sumpah, karena itu hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi,
Anda itu tergabung di organisasi mana? Ya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan satu asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah, secara administrasi saya telah memenuhi syarat, sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. Turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3, yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasit Mission Bumi BSSA yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa Bang? Tanggal 11. Ya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani. Seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan, dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum, dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya, karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, Abang ajukan gugatan wan prestasi. Saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri, saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka, karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Seperti itu. Kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. 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 Itu menguatkan untuk bukti Bang. Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada, dan sebagainya. Seperti itu. Satu yang harusnya, ini kita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi, dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah, harus sesuai dengan aturan. Nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir, karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya, kejadian November, terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di Pengadilan Perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan, seperti itu. Bang, artinya kita bisa berharap uang kerugian itu balik Bang. Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu, ya, karena itu adalah sebuah yang telah disepakati. Bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah
tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar, dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan di kita ini, kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak, seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, dia apa kabar Bang sekarang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Maizani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa hari ini, yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Mungkin ada rencana untuk jenguk Aminya gitu ke Rutan? Ya itu nantilah urusan lainnya. Jadi itu biar nanti melalui tempat di mana dia dititipkan. Jadi dia itu ada di satu tempat untuk belajar. Nanti biarlah itu urusan lain, bukan urusan saya. Ya. Makasih Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan, saya mau balik. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Itu ya. Oh, itu saya buka kacamata. Yuk ini nih kamera. Aku mati komennya. Abis gimana ya kalau lagi gini kamera di ada komen dong ya. Kameranya bisa fokus nggak? Iya suruh di. Tanya harus. Agak kedorong-dorong wartawan. Ya kayak kalian tuh harus tahu ini tuh lagi liputan ya, bukan lagi live jualan. Mana? Dia tuh nih, oh ya thank you dokter. Masih ada. Udah nih, nggak ada lagi kita masuk. Banyak. Tangannya begini. Hati-hati Bang, hati-hati Bang. Kita saling tongsis bawa, aku bawa. Tapi itu nggak panjang lah. Itu tongsis meja bukan? Enggak, tongsis sampai panjang. Mau pakai? Berdiri kan itu ya? Enggak, buat tongsis gini. Oh ada? Ada dong. Tadi kita sambil. Iya lah, aku juga lupa lagi. Nah, kemana nih? Kita ke kiri dulu. Masuk kiri. Bang pamit ya. Ini siapa nih? Tergugat ya? Oh ini sih, itu wawancara. Kayaknya mau sana. Kasih lagi. Masih lagi bang, tapi makasih sangat besar. Aku jongkok aja deh, aku jongkok. Oke. Sebelum maghrib. Yuk. Oke, sudah dipotong. Ya. Ya kemari. Asal. Aman. Oke. Gimana bang hasil sidang? Ini foto aja foto. Bang ini kloter kedua bang, wawancara lagi bang. Iya bang, pada hasil sidang perdana hari ini bang. Ya, hari ini kan tanggal 20 Mei adalah sidang perdana kita. Bahkan hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami para kuasa hukum. Dan kemudian untuk menyelidiki dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diikuti oleh majelis hakim, ternyata para pihak 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian
kemudian ditunda sampai 2 minggu depan. Seperti itu. Alasannya tidak hadir Dr. Reza Gladys kenapa Bang? Nah, kan sudah kuasa tahu. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup dikat saja. Bang, seandainya pihak penggugat memenangkan gugatan ini, apa siap membayar kerugian? Ya, jadi saya ulangin ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Proses di kepolisian. Ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya? Kan itu betul, begitu ya kalau betul. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa? Apakah mungkin mereka akan bagi dua? Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih. Bagaimana menyelesaikan yang 100M ini? Bagian kami adalah yang 4M di beras sama 4M yang digugat on prestasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar Kalau gugatannya benar. Ya. Pihak penggugat membuktikan bahwa ada perjanjian kontrak walaupun hanya perjanjian lisan. Nah itu nanti Itu nanti setelah materi perkara kita bisa lebih terbuka. Kalau sekarang kita kan belum mulai ini, kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih pakai. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Jadi ini kasusnya si panjang ini. apa Pak? Perjanjian. Pengakuan ini sudah buat DP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuan. Pengakuan perjanjian itu apa? Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kita bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Tapi kalau ada ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Jaksa Agung di situ turut tergugat 1, tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu. Ya, kita buktikan nanti. Benar enggak Kapolri dan Jaksa Agung bersaksi terhadap perjanjian itu? Seperti itu. Artinya akan melakukan audit. Ya kalau memang dia menang, ya kan masa kita minta yang melakukan penahanan terhadap tersangka NK bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri, ada betul Jaksa kan masa penahanannya. Nah yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami yang melapor, adanya juga tidak pidana itu. Ya, seperti itu. Cukup ya? Tanggapan Dr. Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini apa sih Pak? Gimana? Tanggapan Reza Gladys sendiri terhadap gugatan ini? Enteng-enteng aja, sampai dengan sekarang beliau masih santai melakukan kegiatannya karena beliau merasa bahwa tidak ada